ويرحم أمواتنا ويقضي جميع حوائجنا. على هذه النية كلها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para guru, asatidzah, bapak hadirin, pengurus serta jamaah majelis ta'lim Masjid Jami' Abdiyah Guru Sya'ban. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi penghujung akhir tahun 1444 Hijriah, hari Selasa pagi ini, bertepatan dengan tanggal 18 Juli 2023, Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat hadir mengikuti pengajian tafsir Qabasun min Nuril Qur'anil Karim. Setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan kitab kita di halaman 111. Walal Malik rahimahullah, al-yahudu a'da'il Islam. Al-yahudu a'da'il Islam. Yahud, umat Yahudi adalah musuh-musuhnya gitu. Bukan musuhnya Islam, musuh-musuhnya Islam. Apa itu musuh-musuhnya Islam? Musuh Islam yang paling apa? Musuh Islam. Musuh-musuhnya Islam. Nah, berarti musuhnya Islam yang paling berat lah. Itulah Yahud. Itu yang bilang siapa itu? Al-Quranul Karim. Nanti akan Allah sebut firman-Nya, ayatnya. La tazalul ayatul karimatu tatahaddatsu an fadaihi wa qabaihi ahlil kitab. Ayat suci Al-Qur'an masih berlanjut dalam suratul Maidah. Ayat suci Al-Qur'an, firman Allah masih berlanjut berbicara, tatahaddas, berbicara tentang fadaihi wa qabaihi ahlil kitab. Tentang apa ini, keburukan. Fadaih jamaknya fadihah, qabaih jamaknya qabih. Fadaih itu kecemaran. Cemar kan, cemar itu enggak bagus. Kecemaran dan keburukan ahlul kitab. Tidak lain ahlul kitab yang dimaksud di sini adalah Yahud. Fa ba'da an dzakara ta'ala fil ayatis sabiqah, setelah Allah menyebut pada firman-firman-Nya yang terdahulu sebelum ayat ini. Apa yang disebut sebelum ayat ini? Sebelum ayat yang akan kita baca, ahwalal yahud wan nasara. Hal keadaan Yahud wan nasara, keburukan. Wa ma hum alaihi minaz zaigi wal inhiraf wad dhalal. Dan apa-apa atau perbuatan mereka yang menyimpang, sesat. Setelah Allah menyebut itu, maka di sini pada ayat yang akan kita baca ini menyebut lagi zakarahuna haqiqata. Disinilah ayat Allah menyebut haqiqata man tawat alaihi nafsul yahudi khassatan. Maka di sini Allah menyebut
hakikata mantawat, hakikat yang tersimpan gitu, hakikat yang sebenarnya yang tersimpan dalam apa ya? Dalam hatinya orang Yahudi khususnya Yahudi. Kenapa bilang khusus Yahudi? Karena kan ahlu kitab ada Yahudi, Nasrani. Khususnya Yahudi. Ya, hakikat yang disimpan dalam hatinya memusuhi Islam gitu. Minal khubzi wal makri. Nah, inilah perbuatan Yahudi. Kerjaannya itu al khubzi wal makri wal adawati syadidatil balighati lil muslimin. Al khubzi wal makri, melakukan keburukan, wal makri tipu daya. Arti menipu daya supaya orang Islam tertipu. Al adawah syadidah, permusuhan yang sangat berat, al balighah lil muslimin, kepada kaum muslimin. Yang tadi dikatakan Yahudi itu adalah a'da'il Islam. Wa qad ja'alahum qurana'a lil musyrikin fi syiddatil adawatil mu'minin wa fi khubzit tawiyati wa su'iniyah. Dan Allah telah menjadikan mereka orang Yahudi qurana'a, apa ya? Allah menjadikan orang Yahudi qurana'a lil musyrikin, sama seperti orang-orang kafir musyrik. Samanya apa? Samanya fi syiddatil adawah lil mu'minin. Itu sangat bermusuhan kepada kaum muslimin. Kalau di Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah ada kaum musyrikin. Nah, itu mereka sangat memusuhi kaum muslimin. Sehingga orang Islam ya, yang lemah-lemah itu disiksa oleh mereka, karena mereka itu berkuasa waktu itu. Nah, orang-orang Yahudi di Madinah Allah Ta'ala samakan tuh dengan kejahatan orang-orang musyrik yang ada di Mekah. Dalam soal apa samanya? Fi khubsit tawiyah wa su'iniyah, yaitu keburukan yang tersimpan dan su'iniyah, niat yang buruk. Haitsu la ya'luna juhdan, di mana mereka tidak ya, mereka itu tidak pernah lemah terus-menerus fi idzai ahlil iman. Mereka itu terus-menerus tidak henti-hentinya menyakiti, ya, menjahatin orang yang beriman gitu. Nah, itulah orang musyrik sama Yahudi. Wa qad zakara ta'ala anna an-nasara akhaffu syarran. Kenapa ayat ini tadi dikasih judul orang Yahudi adalah musuh yang paling gitu. Karena yang memusuhi Islam itu kan banyak, bukan Yahudi. Ada Yahudi, ada Nasrani. Kalau mau dibandingin sama Nasoro, orang Yahudi lebih jahat daripada orang Nasrani gitu. Nah, ayat ini menyebut bahwa anna Nasara akhaffu syarran. Orang-orang Nasara itu lebih ringan, walaupun mereka juga musuh, tetapi mereka lebih ringan. Alyanu arikatan. Kalau akhaffu syarran lebih ringan kejahatannya, wa alyanu lebih lembut ya Nasrani. Ya. Arikatan ay tabiatnya lebih lembut daripada orang Yahudi. Alamahum alaihi minal kufri, walaupun orang Nasrani juga kafir juga sama, ya. Sama juga sesat juga. Cuman kalau bandingin sama Yahudi masih mendingan Nasoro. Nah, mana itu ayatnya yang menyebut tentang bahwa Yahudi itu adalah musuh Islam yang paling, Yahudi bagaikan orang musyrik, tapi masih dibandingin sama Nasara masih lebih ringan. Nah, itulah ayat Quran. Allah berfirman dalam surat Maidah ini, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahudu wal ladzina asyraku. Itu dia. Allah tuh yang bilang, la tajidanna, kamu akan mendapatkan, kamu akan mendapatkan
asad dan nasi adawatan. Musuh manusia, maksudnya musuh manusia ini musuh kaum muslimin yang paling besar. Musuhnya orang yang beriman yang paling besar siapa? Al-Yahudu. Yahud walladzina asyraku. Dan orang-orang musyrik yang ada di Mekah itu. Dulu sebelum mereka masuk Islam. Tapi kalau mau dilihat Nasara lebih lembut di sini. Wala tajidanna aqrabahum. Kamu akan melihat mendapatkan wahai Muhammad aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Nah, mereka lebih lembut kepada orang mukmin yang mengatakan bahwa kami adalah orang Nasara. Nah, ya. Tapi ini ayat bukan orang Nasara yang zaman sekarang. Ini jangan kira dipuji, Allah puji itu Nasara yang sekarang. Ini enggak. Orang Nasara waktu zaman dulu ya. Orang Nasara yang ada di negeri Habasyah gitu. Ini ayat turun nanti akan diterangin oleh Abdullah bin Abbas. Bukan yang dimaksud Nasara sepanjang masa, bukan. Nah, kalau yang sepanjang masa ini sama Yahudi nggak ada beda. Nah, ini yang dulu. Kenapa orang Nasara lebih lembut ketimbang daripada orang Yahudi terhadap kaum mukminin? Dzalika bi anna minhum qissisin. Karena di antara mereka orang Nasara ada pastor-pastor. Ya, ada ruhban, ya, rohib-rohib, pemuka-pemuka agama. Annahum la yastakbirun. Nah, orang Nasara semacam itu yang pastor-pastor, pemuka-pemuka agama mereka itu tidak sombong, ya, menerima. Nah ini makanya dikatakan di sini ayat ini turunnya sama orang Nasara Habasyah sehingga mereka masuk Islam. Najasyi. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Apabila mereka mendengar wahyu yang nanti ada utusan Nabi ke Raja Habasyah, di antaranya Ja'far bin Abi Thalib diutus oleh Nabi membacakan ayat tentang Nabi Isa yang ada di Al-Qur'an, cocok dengan apa yang mereka temukan di Injil yang asli sehingga mengeluarkan air mata. Taro a'yunahum, kamu melihat mata mereka, tapi itu berlinang air mata. Mata mereka tapi itu tergenang air mata. Mimma arafu minal haq. Karena mereka tahu kalau Quran itu benar tentang Nabi Isa gitu ya. Yaquluna rabbana amanna, sehingga mereka beriman. Faktubna masyahidin. Faktubna kata mereka, faktubna masyahidin, ya Allah, tuliskanlah kami ya beserta golongan orang-orang yang menyaksikan keesaan Engkau ya Allah. Nah, oleh karena itu ayat ini memuji kepada orang Nasara waktu zaman dulu, bukan zaman sekarang atau sepanjang masa. Hadhil ayatul bayyinatu nazalat tuh di sini. Ayat ini yang memuji tentang orang Kristen adalah turun pada Nasara al-Habasyah, orang-orang Kristen di negeri Habasyah, di Afrika, nyebrang Laut Merah kalau dari Mekah. Sekarang namanya Ethiopia, dulu namanya Habasyah. Nah, apa kisahnya? Kisahnya adalah lamma hajara ilaihal muslimun, ketika kaum muslimin Nabi perintah hijrah itu meninggalkan kampung halaman di Mekah karena tidak bisa melaksanakan perintah Allah di Mekah, karena yang berkuasa pada waktu itu adalah orang-orang musyrik ya. Nah, Nabi perintah yang mampu untuk hijrah, ninggalin kampung halaman, pindah sementara kemana? Ke negeri Habasyah. Karena Nabi mendengar kalau di sana ya
rajanya baik gitu. Nah, sesampainya kaum muslimin ke sana di bawah pimpinan Ja'far bin Abi Thalib dan lain-lain, nah, maka Ja'far maka ketemu sama raja. Kan namanya kita negeri orang minta izin dulu. Tanya sama raja, "Kenapa kamu ninggalin kampungmu?" "Oh, kami di sana dimusuhi oleh saudara-saudara kami sendiri, ya, sekampung. Lantaran apa itu? Ya, lantaran kami mengikuti ajaran Nabi Muhammad." Ditanya Muhammad, "Siapa Muhammad itu?" "Oh, ya. Lantaran kemudian Abu Thalib, Muhammad itu adalah nabi." Nah, kemudian tanya Habasa, "Bagaimana mengenai Quran menyebut tentang Nabi Isa?" Nah, itulah. Maka Ja'far menyebut ayat Al-Quran yang ya tentang Nabi Isa. Nah, inilah yang membuat Habasa itu tadi menangis. Hadhil ayat nazalat fi nasarul Habasa lamma hajara ilaihal muslimun falamma sami'al ahbaru waruhbanu ayatil Quran tuh. Ketika ya raja Najasyi, sebetulnya Najasyi bukan nama raja, itu julukan. Jadi kalau Habasa julukannya Najasyi. Kalau raja Romawi namanya Kaisar. Julukan bukan nama, Kaisar. Karena namanya Hirokol, julukannya Kaisar. Kalau bahasa Arab pakai Koisor. Ada raja Persia, namanya Kisro. Bukan nama, julukannya Kisro. Jadi Persia julukannya Kisro. Kalau Romawi Kaisar. Kalau Habasya apa tadi? Najasyi. Nah, itu julukan. Yang di Pertuan Agung, kalau Malaysia, nah, gitu. Kalau di sini kan Paduka yang mulia, gitu kan ada juga. Kalau di Mekah Khadimul Haramain Syarifain, nah, itu julukan bukan nama. Nah, ini Najasyi bukan nama, nah, julukannya Najasyi. Falamma sami'al ahbar, ketika Najasyi dan didengar pula oleh siapa itu tadi, pendeta-pendeta, pemuka-pemuka agama Kristen di sana tentang ayat Quran yang menyebut tentang Nabi Isa, cocok persis seperti yang mereka dapati di dalam Injil yang asli. Sehingga apa? Aikonu annaha kalamur rahman. Mereka yakin bahwa yang dibaca itu benar-benar firman Allah. Ya. Bakau, mereka nangis. Hatta dollat lihahum bidumu, sehingga ya, basah jenggot mereka dibasahi oleh apa? Air mata. Ngucur air matanya sambilan sehingga jenggotnya apa? Basah. Karena kan kalau mengalir dari atas ke bawah, jenggot ada di bawah. Bukannya rambutnya yang basah, jenggot. Nah, turun ke bawah. Wa a'lanu taubatahum, dan mereka menyatakan taubat. Nah, jadi kalau taubatnya orang non muslim, taubatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. A'lanu taubatahum wa imanahum, mereka menyatakan keimanan mereka, taubat mereka. Nah, di sini walam tanzil. Nah, ayat ini bukanlah turun. Bukan turun ayat ini memuji orang Kristen fi hadzal asri wa zaman, bukan zaman sekarang. Ya, itu khusus orang Kristen yang saat itu mendengar Quran langsung masuk Islam. Nah, dari mana taunya kalau ayat ini khusus untuk mereka bukan orang Kristen sepanjang masa? Wa mimma yadullu ala dzalika qaulu ta'ala taro ayunahum tafidu. Memang ada orang sekarang, orang Kristen sekarang dibacain Quran pada nangis. Ada.
Itu kata mereka Rabbana amanna tuh. Tadi kan mereka langsung tobat. Tobat itu artinya masuk Islam, mengucap 2 kalimat syahadat sambil berdoa faktubna ma'as syahidin. Nah, ini siapa yang bilang? Abdullah bin Abbas. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata Abdullah bin Abbas, nazalat hadil ayatu fin najasyi wa ashabihi. Tadi yang dikatakan waruhban, ya. Ayat ini kata Abdullah bin Abbas turun pada Najasyi, maksudnya raja Najasyi. Wa ashabihi, dan orang-orang dekat. Itu yang tadi dikatakan pendeta-pendeta, ulama-ulama mereka. Allazi hina tala alaihim Ja'far tuh. Siapa yang bacain ayat ini? Ja'far bin Abi Thalib. Siapa itu Ja'far? Pamannya Nabi. Ya. Jadi Nabi bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, kalau ini Ja'far bin Abi Thalib, ya. Jadi saudara sepupu. Ya. Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abi Thalib. Ada Abbas. Abbas bin Abdullah bin Abi. Ada Ja'far bin Abi Thalib, pamannya Nabi siapa? Abu Thalib. Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas bin Abi Thalib. Kalau ini Ja'far bin Abi Thalib. Bil Habasyah, ketika Ja'far sampai di Habasyah, ya, bersama kaum muslimin yang pada waktu itu hijrah. Ya, Nabi perintah hijrah ke sana. Hinatala, ketika Ja'far bin Abi Thalib membacakan kepada mereka di Habasyah Al-Quran, bakau mereka nangis. Hatta, katanya Abdullah bin Abbas, hatta khdalu lihahum bidumu, sehingga jenggot mereka dibasahi oleh air mata. Midroron, mengucur. Kalau mengucur gimana mengucur? Air mata maksudnya mengucur. Ala wujuhihim, ke muka mereka dan ke jenggot mereka. Nah, nangisnya ini khasyatan minallah, karena takut sama Allah nangisnya. Karena takut sama Allah, wa imanan bi kitabih, karena iman dengan kitab sucinya. Maksudnya kitab sucinya Al-Qur'anul Karim. Nah, itulah ayat tersebut yang memuji kepada orang-orang Kristen, khusus orang Kristen Nasara, ya, di negeri Habasyah yang masuk Islam. Namun ini Najasyi, walaupun dia hidup semasa Nabi, tidak dikatakan sahabat, walaupun dia masuk beriman, karena belum pernah ngelihat Nabi, ya. Dia belum bertemu, berkunjung ke Madinah, karena di Habasyah. Saat beliau meninggal dunia, Nabi dapat WA dari malaikat Jibril. Ya. Nah, gimana sampein berita orang ada di seberang laut, negeri Afrika, dapat WA dari malaikat Jibril, Habasyah meninggal dunia. Maka Nabi kita, ya, ajak sahabat di Madinah, waktu itu udah di Madinah, ya. Udah hijrah Madinah, sholat ghaib. Sholat apa? Oh, itulah sholat ghaib pertama kali saat Habasyah meninggal, Raja Najasyi meninggal dunia. Wa qad zakara ta'ala ba'daha. Nah, Allah menyebut ba'daha setelah ayat ini, ma'a'adda lahum minal ajri, yang Allah janjikan kepada mereka pahala. Jadi orang ahlul kitab yang masuk Islam itu di ayat lain, di sabda lain, sabda Nabi, mereka adalah orang yang dapat 2 pahala. Kalau kita emang dari lahir udah Islam, pahala 1. Tapi kalau mereka yang tadinya beragama lain kemudian mengakui kebenaran Islam, pahalanya apa? 2. Orang yang dapat pahala 2 di antaranya adalah ahlul kitab yang masuk Islam. Nah, ini enggak menyebut itu. Di sini Allah menyebut ma'a'adda, yang Allah sediain lahum, bagi mereka yang masuk Islam itu, minal ajri was sawab, pahala
fi daril jaza, nanti di surga, di negeri tempat pembalasan, maksud di akhirat. Mana ayatnya itu mengakhiri ayat yang tentang Nasara, fa asabahumullahu bima qalu, maka Allah berikan pahala mereka dengan sebab apa yang mereka katakan masuk Islam. Apa tuh malah jannatin, surga, taman surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawah istana surga, mengalir anhar, bukannya sungai kan nggak mengalir, ya, mengalir di bawah istana surga mereka nanti mengalir apa yang mengalir yang menempati sungai-sungai gitu, bukan sungainya nggak mengalir, yang air juga salah, karena kan di surga itu isi sungai itu bukan hanya air, ada 4, ada air, ada madu, ada susu, ada homer. Nah, itu ada dalam surat Muhammad. Jadi mengalir bukan sungainya, apaan? Isi-isinya, isi sungai-sungai, bukan satu sungai mengalir. Jadi menyebut mahal itu tempat, yaitu sungai. Tapi yang dimaksud yang menempati sungai, yaitu apa? Ya, air, madu, susu, khamar. Mautol. Kholidina fiha. Mereka nggak usah khawatir diusir, karena kalau kita udah senang biasanya takut diusir. Mereka itu kekal, maksudnya kekal, Allah kekalkan di dalam surga selama-lamanya. Masyaallah. Dzalika jazaa'ul muhsinin, itulah balasan Allah terhadap hamba-hambanya yang muhsinin. Nah, itulah tadi ayat yang menyebut tentang Nasara. Bandingin Yahudi masih mending, sebab orang Nasara ada yang beriman. Yahudi susah. Al-wuquf inda hududillah. Nah, kemudian ayat berikutnya berbicara tentang al-wuquf inda hududillah. Kita diperintah oleh Allah, ya, wukuf. Apa itu wukuf? Ya, artinya berhenti, tidak boleh melewati gitu. Hududillah, batas gitu. Batas larangan-larangan Allah enggak boleh diterjang. Wa ba'da hadzal bayan an ahlil kitab, setelah keterangan tentang ahlul kitab tadi, ja'atil ayatul karimah, maka ayatul karimah dalam surat Maidah ini, ya, berlanjut berbicara tentang umuri tasyri', tentang aturan-aturan Allah, syariat Allah yang Allah buat untuk kita semua, agar supaya kita taati, jangan sampai kita menyimpang. Zalika li'anna suratal karimah minas suwaril madaniyah, karena surat Maidah ini termasuk madaniyah, ya. Kalau surat-surat Makkiyah, ayat-ayat Makkiyah berbicara tentang akidah dasar. Akidah dulu ditanamin, kalau udah bagus akidah baru syariah. Nah, ayat ini ada dalam surat Maidah. Maidah ini turunnya di Madinah, makanya isi surat Maidah itu adalah tentang syariah. Kebanyakan kalau ayat-ayat surat Makkiyah tentang akidah, tauhid. Nah, ini tentang syariah. Allati tanawalat janibat tasyri', yang mana surat Maidah Madaniyah ini kebanyakannya mengandung janibat tasyri', ya. Apa itu syariah? Tentang aturan-aturan Allah yang harus ditaati oleh hamba-hambanya yang beriman. Bil ishab wa tafsil, dengan tafsil, dengan luas, keterangannya luas. Wa qad dzakara ta'ala fi tamhidi hadhil ahkam, Allah menyebut fi tamhid, memulai hukum-hukum syariah ini yang di surat Maidah, ma yang bagi alal muslimin ay waluhu a'zamal inayah, yang seyogyanya kaum muslimin, ya,
yuwalluhu a'wamal inaya, yang semestinya kaum muslimin ya kaum muslimin sungguh-sungguh untuk apa? Untuk melaksanakan wahya al-wukuf itu tadi. Yang tadi judulnya itu wukuf inda hududillah. Berhenti. Ya, berhenti di batas-batas Allah. Maksudnya berhenti di sini jangan sampai ada yang melanggar apa-apa yang Allah sudah tentukan. Ya. Ada mutahlil di antaranya ada mutahrimi awit tahlili min kibali anfusihim. Jangan mengharamkan, jangan menghalalkan ya, oleh diri mereka gitu. Jadi halal dan haram itu adalah hak apa ini? Prerogatif. Prerogatif, hak prerogatifnya Allah. Nah, jadi nggak boleh kita ini mengatakan halal ini haram itu. Ya, halal dan haram itu adalah mutlak Allah yang bilang ini haram ini halal. Ya, padahal bukan hanya 2 kan ada 5 itu. Ada halal, ada haram, ada apa? Wajib, ada sunat, ada haram, ada makruh, ada ahkam at-tasyri'iyah. Ahkam taklif. Nah, itu haknya Allah. Nah, jadi kagak boleh. Jadi yang dimaksud di sini tidak boleh kita membuat undang-undang. Ya. Ini haram, ini halal, nggak boleh. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali kalau urusan lalu lintas, ya mengatur lalu lintas supaya orang pengguna jalan itu tidak tabrakan. Nah, itu terserah tuh mau lampu merah boleh, lampu hijau boleh jalan. Nah, tapi kalau untuk halal, haram dan lain sebagainya, nah ini Allah ngikutin hukum Allah. Fal halalu ma ahallahullah, yang halal yang Allah halalkan. Wal haramu ma harramahullah, yang haram dan apa yang Allah haramkan. Bukan hanya itu aja, hukumannya juga. Apa akibat orang yang melanggar larangan Allah. Nah, yang nentuin hukumnya Allah juga gitu. Bukan dibuat oleh manusia, bukan. Wala yasihhu lil mu'minin ayyuhallila aw yuharrima min tilqa'i nafsi. Tidak boleh orang mukmin menghalalkan, mengharamkan yang berasal dari mana ini? Dari tilqa'i nafsi, dari mana ini? Dari pemikiran manusia, enggak boleh itu. Ya, karena kalau manusia itu bikin undang-undang penuh, kalau bahasa itu syarat, tapi syaratnya pakai sin kecil, syarat dengan kepentingan, bukan syarat. Jadi artinya penuh dengan kepentingan dirinya si pembuat undang-undang atau golongannya kan begitu. Tapi kalau Allah Ta'ala tidak memiliki kepentingan, ya, kepentingannya kita yang mentaati undang-undangan Allah. Karena Allah lah yang bikin kita. Allah yang menciptakan kita, Dia yang tahu mana yang baik bagi kita dan mana yang tidak. Karena Dia yang bikin. Itu kalau ente beli kendaraan bermotor beli baru. Nah, itu dikasih buku panduan bagaimana cara merawat ya supaya awet, jangan cepat rusak. Karena yang bikin buku panduan cara merawat siapa? Dia karena yang bikin dia. Masih ya kendaraan yang bikin Jepang, yang bikin buku panduan Amerika, nggak nyambung itu. Nah, itulah Al-Qur'anul Karim, sumber daripada syariat Islam. Jadi Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dzalik, nah dalam hal ini, apa itu dalam hal ini? Yaitu kita tidak boleh menghalalkan, mengharamkan ya, dari diri kita sendiri. Artinya
yang menghalalkan mengharamkan manusia, walaupun bukan diri kita manusia, nggak boleh. Allah ngikutin Allah. Allah bilang di dalam Al-Qur'an nih ayatnya, yaqulul Qur'an wa'idhan wa mudzakiran. Allah memperingati kita semua, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu, la tuharrimu thayyibati ma halallah. Jangan kamu mengharamkan makanan-makanan yang baik yang Allah halalkan. Allah halalin diharamin, Allah haramin dihalalin. Wala ta'tadu. Ini urusan POM nih lagi nih, POM. Ada POM ya? POM. Itu harus mengikuti undang-undang Allah. Label halal. Label halal. Wala ta'tadu. Nah, ini yang tadi dikatakan, jangan menyimpang dan batas Allah. Wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Kalau melampaui batas kan sudah menyimpang dari garis-garis Allah. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka kepada manusia yang melampaui batas tuh, mu'tadin. Wa kulu, makan silakan. Mimma razaqakumullah, apa yang Allah kasih, asalkan yang Allah bilang halal dan Allah bilang thayyib. Yang kagak halal nggak thayyib jangan makan. Itu. Apa hikmahnya? Ya, kan Allah Ta'ala tahu. Ya. Itu tadi, ya, bahaya apa? Wattaqullah allazi antum bihi mu'minun. Takutlah kamu sama Allah, taatlah kamu sama Allah. Undang-undangnya jangan sampai dilanggar. Allazi antum bihi mu'minun, yang kamu beriman dengannya. Itu kan kalau kita udah beriman, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, maka kita harus mentaati Allah. Rawal Imam Ibnu Jaririn at-Tabari, Ibnu Jarir at-Tabari dalam kitab tafsir Tabari. Riwayat dari Ikrimah radhiyallahu anhu qala, wa kana nasun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qad hammu bil hisab. Nah, ini ada sabab nuzul ayat. Ada di antara sahabat Nabi yang berencana gitu, bertekad, hamu bertekad. Tujuannya bagus gitu, tujuannya bagus. Mereka ingin ya mengembiri. Bukannya kambing. Kan biasanya kalau kambing dikebiri, apa artinya kambing dikebiri? Dibuangin bijinya, tahu biji? Ya. Kan yang punya biji bukan manggah doang. Orang laki juga punya biji. Ya. Kalau kambing bukan laki, jantan. Jantan, kambing punya biji. Kalau dikebiri, kambing dikebiri bijinya supaya apa itu? Gemuk, kan gitu. Nah, ada manusia, ada sahabat ingin mengembiri dirinya sendiri, ingin mengembiri bijinya gitu. Nah, kalau tadi kambing dikebiri supaya gemuk, nah kalau sahabat ingin ngembiri, maksudnya apa? Bukan supaya gemuk, memang dipotong orang, ya. Supaya nggak ada gangguan, mau ibadat aja gitu. Kan kita nggak terganggu ibadahnya gara-gara ada biji itu tuh. Supaya nggak suka sama perempuan apa gitu maksudnya, ya. Bertekad ingin mau menghabiskan waktunya hanya ibadat sama Allah gitu. Karena kalau ada biji nanti banyak gangguan. Itulah rencananya sebagian sahabat tuh. Ya. Hamu bil khisa. Ya. Jadi mau ibadat aja dah. Ya. Gitu. Gak demen sama perempuan gitu. Selama masih ada biji masih demen sama perempuan gitu. Ada lagi yang bertekad kagak mau makan daging. Wah. Nah, daging juga kan yang nyebabin ini nih. Ya. Daging kambing, daging apa. Ada lagi yang nggak mau kawin. Nah, ya. Ada lagi yang nggak mau kembali tapi nggak mau kawin dah. Ya. Selama-lamanya membujang, ingin ibadat aja, nah gitu. Wanisa. Jadi ada berapa itu? Ada yang bertekad ingin mengembiri bijinya, ada yang bertekad tidak mau makan daging,
ada yang tidak mau kawin. Nah, maka Allah turunin ayat ini nih. Anazalatil ayatul karimah tanhahum an dzalik. Allah turunin ayat yang mulia ini melarang mereka itu yang bertekad-tekad tadi. Maknanya apa ini ayat ini? Nanti ayatnya disebut. La tamna'u ya ma'syaral mu'minin anfusakum min laza'idil khaya. Wahai ma'syaral mu'minin, wahai semua kaum mukminin, janganlah kamu melarang dirimu. Jangan kamu melarang dirimu min laza'idil khaya, dari apa? Kelezatan kehidupan dunia. Ini semuanya enak nih. Yang mereka pantang-pantang nih yang enak-enak. Jangan kamu pantang dirimu dari ya laza'idil khaya. Sebab ini Allah halalin gitu. Ya tentu ada caranya untuk halal. Ya. Perempuan harus nikah dulu gitu, bukan artinya halal. Ya. Daging gitu, beli dulu dagingnya, kambingnya, ada orang kasih korban baru halal. Jangan kamu haramkan apa yang Allah halalkan. Itu semuanya adalah karunia Allah untuk kamu menikmati. Wa taqulu, jangan kamu mengatakan haramnaha ala anfusina. Kami sendiri yang mengharamkan. Kenapa yang halal Allah haramkan? Ya. Mubalaghatan. Karena ingin apa itu? Ingin ibadat. Mubalaghatan fi tarkiha taqasyufan wa zuhdan. Ya. Yo, apa itu mubalaghatan? Karena ingin ibadahnya lebih. Ya. Karena kalau ninggalin semuanya itu nggak ada gangguan-gangguan buat ibadat tuh. Taqasyufan wa zuhdan. Ya, artinya zuhud terhadap zazaidil hayatid dunya, supaya kami punya waktu yang luas untuk ibadah. Dilarang. Wala ta'tadu wala tata'addau hududallah. Jangan kamu melewati batas-batas. Ini kan batas, ini halal, ini haram. Udah, jangan ditambah-tambahin, jangan diapa itu nih. Jangan buat-buat undang-undang yang tidak dibuat oleh Allah. Bitajawuzil halal ilal haram, yang halal kamu haramin. Atau sebaliknya, yang haram kamu halalin. Fa innallaha yabghudul munhamikina li hurmatihi al-mukhalifina li awamirihi wa zawajirihi. Karena Allah marah. Ya bughud, Allah marah. Allah murka, Allah marah terhadap hambanya yang muntahikin artinya yang melanggar, yang melampaui batas, yang melanggar hurumatihi, yang melanggar apa ya? Yang Allah larang, yang Allah larang dikerjain gitu. Tuh, yang Allah larang dikerjain, yang Allah perintah dia tidak laksanakan. Allah murka. Al-mukhalifina li awamirihi. Jadi ada hurumatihi, ada awamiri, yang Allah haramkan dilanggar, yang Allah perintah dia enggak kerjain, mukhalifin. Nah, ini termasuk menyimpang. Zawajirihi. Ya, awamir lawannya zawajir. Awamir perintah-perintah, kalau zawajir larangan. Jangan sampai kita menyimpang dari perintah Allah dan larangan Allah. Nah, itu namanya orang yang melampaui batas. Fal Islamu, din harusnya di sini bukan duna wasatin. Dinu wasat gitu, ya. Bukan din. Nah, jadi wawunya diganti ya. Islam itu dina wasat. Dinu wasat. Ajaran agama Islam adalah pertengahan. Islam itu adanya pertengahan, ajarannya itu ada di tengah. Ya. Antara apa? Wulu, berlebihan, tafrid, kekurangan. Ya. Antara ya berlebihan sama kurang, sedang. Ya, semua ajaran Islam sedang. Apanya aja sedang. Ya. Khairul umur kata Nabi.
sebaik-baik perkara wasat. Sebaik-baik perkara yang di mana tuh? Tengah. Nah, ini dalam kehidupan kita ya, kita bisa buktikan kalau yang bagus tuh yang tengah. Nggak usah jauh-jauh doang. Masakan ya. Masakan. Kalau nggak ada garamnya sama sekali, oh ya, ambar. Nah, kalau garamnya kebanyakan, yang enak apa? Nah, sedang. Itu Islam. Ya. Islam. Orang Yahudi menganggap perempuan yang sedang datang men head, nah, itu najis. Ya. Kalau di rumah kita ada perempuan, baik itu anak perempuan atau bini sedang datang head, harus dikarantina. Tahu karantina? Kayak orang kena COVID itu kemarin di sini karantina, nggak boleh. Nah kalau ada wisma atlet, kalau nggak ada gimana karantinanya? Di hutan sono. Kenapa? Mereka nganggap najis, nggak boleh, kotor, nggak boleh satu atap. Itulah Kristen. Itu yang mubalaghah. Sementara orang Kristen, orang perempuan lagi head boleh dipakai gitu, kata mereka. Nah kan berlebihan, bersono berlebihan, sini berlebihan. Nah tapi kalau Islam tengah, ya. Head itu nggak apa-apa. Yang kotor cuma tempatnya doang, nah gitu kan. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. I'tizal itu maksudnya tempatnya itu, ya. Jadi yang nggak boleh dideketin tempatnya doang. Nah kalau orangnya nggak apa-apa, serumah, makan sama-sama, tidur sama-sama nggak apa-apa. Ya. Cuman ada yang setrumnya tinggi, ada yang setrumnya lemah. Kalau yang setrumnya tinggi, ma baina surah wa rukbah gitu. Gitu. Ya. Baina surah wa rukbah. Tapi kalau setrumnya udah agak lemah, tempat itu aja. Ini omongan 18 tahun ke atas. Nah itulah dinul wasat, yang tengah. Ada sistem ekonomi, ada liberal, ada apa ya, sosialis gitulah. Kalau liberal, nah ini ekonomi model barat, ya, negara-negara barat. Apa? Boleh gitu. Boleh mencari uang, boleh memiliki, ya, dengan apapun caranya, walaupun dengan cara yang halal. Tiap-tiap pribadi boleh memiliki kekayaan dengan apapun caranya. Gitu. Jadi banyak orang-orang kaya lantaran ya main judi. Ada namanya Las Vegas. Tempat apa itu Las Vegas? Kasino. Itu boleh memiliki, gitu. Walaupun dengan cara apapun, walaupun dengan cara menzalimi orang. Nah, itu kan berlebihan. Sehingga apabila ada orang dagang, ya, demi untuk dagangannya laku mahal, ya apain dia, ya? Karena kan kalau dagang, kalau barang, kalau mahal, kalau jarang. Kalau barang banyak apa? Ini mauan apa? Barangnya mauan diceburin di laut. Ya, supaya apa itu? Supaya mahal, supaya barang dikit. Bukannya dikasih orang fakir miskin, mauan diceburin ke laut, ya, dimusnahin tuh barang supaya mahal. Itulah liberal namanya. Jadi kata Umar, yang kaya makin kaya, yang miskin makin itu liberal. Sementara ada di timur namanya sosialis. Enggak boleh pribadi memiliki barang. Barang itu punya umum, punya negara. Kan kebalikan yang itu. Sehingga negara Uni Soviet waktu itu masih Uni Soviet, USSR apa namanya? Dia negara yang terluas di dunia, mengimpor gandum dari negara lain, masya Allah. Padahal negaranya paling luas, mengimpor gandum. Gandum itu kan makanan pokok dari negara lain. Kenapa? Karena petani-petani yang ada di Soviet kagak mau bekerja di sawah. Kenapa?
Sebab kalau nanti ada hasilnya diambil negara buat apa? Coba ini kan antara dua ini kan apa tuh? Saling. Nah, datanglah Islam. Apa Islam? Boleh tiap orang memiliki, asalkan apa? Dengan cara yang halal. Kalau ente udah punya, jangan lupa fakir. Nah, di tengah kan? Nah, ini contoh. Kalau Islam itu dina wasat. Apa aja tuh ya? Dina wasat, tengah. Di sini ada fal Islamu di sini wasatun ya. Dinu wasat bainal hulu wa tafrid wa sadaqallah, dan benarlah Allah pada firman-Nya. Nah, ini ayat yang tadi mengatakan tidak boleh kita mengharamkan menghalalkan. Qul man harrama zinatallah, katakan wahai Muhammad, siapa man harrama zinatallah, siapa yang mengharamkan yang Allah halalin? Enggak ada. Allazi akhrajani ibadi wa thayyibat min rizqi. Kalau memang itu halal, silakan makan. Nah, ya, jangan kamu haramkan. Qul hiya lil ladzina amanu. Katakan itu Allah sediain kehidupan dunia ini untuk hambanya yang beriman, ya, asalkan ngikutin aturan Allah. Khalisatan yaumal qiyamah. Khalisatan yaumal qiyamah. Kalau dia beriman, ikutinlah aturan Allah. Kadzalika nufassilul ayat liqaumin ya'lamun. Demikianlah aku kata Allah menerangkan ayat-ayat kami kepada hamba-hambaku yang ya'lamun, yang ingin tahu. Nah, itulah aturan Allah, enggak boleh dilanggar. Baik, hududu wa ahkam. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Mari sama kita baca Fatihah sebelum kita baca zikir tauhid. Kita mohon berkah Fatihah pada pagi hari di penghujung tahun 1444 Hijriah. Ya, tar malam maghrib kita sudah memasuki tahun baru 1445 Hijriah. Ya, semoga Allah Ta'ala berikan kita panjang umur, dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat kita dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah shalli ala Muhammad Rasulillah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahil alamin. Alhamdulillah, saya selesai